Coba deh cek lemari obat atau kamar mandi Anda. Kemungkinan besar ada plester Band-Aid atau mungkin shampoo by Johnson's. Ya, kita semua kenal Johnson Johnson kan? Nama yang udah kayak jadi jaminan kepercayaan. Tapi, sumber yang kita bedah kali ini justru mengungkap sebuah paradoks. Sebuah cerita yang ternyata jauh berbeda dari citra yang kita kenal selama ini. Yuk, kita selami bareng-bareng. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin posisinya. Johnson Johnson itu bukan sekedar perusahaan biasa, buat banyak orang, ini udah jadi bagian dari identitas Amerika. Simbol kepercayaan yang rasanya nggak mungkin goyah. Oke, jadi kita mulai dulu dari gambaran yang kita semua udah akrab banget. Di bagian pertama ini, kita akan lihat mitos Johnson Johnson, citra publik yang mereka bangun dengan sangat hati-hati selama lebih dari 1 abad, sebagai panutan etika dan kepercayaan. Lihat deh merek-merek ini. Sampo bayi, plester luka, obat pereda nyeri. Ini adalah produk-produk yang udah jadi bagian dari hidup kita, turun-temurun. Kepercayaan ini jelas nggak dibangun dalam semalam, tapi ditanamkan lewat pengalaman kita sehari-hari dari generasi ke generasi. Dan ini dia nih, landasan dari citra etis mereka, Credo J&J. Ditulis tahun 1943, pernyataan ini secara gamblang menempatkan manusia di atas keuntungan. Kalimat yang begitu kuat ini bahkan dipahat di markas besar mereka dan selalu jadi kompas moral perusahaan yang mereka banggakan. Garis waktu ini nunjukin momen-momen kunci yang bikin citra J&J sebagai pemimpin etis jadi makin kokoh. Mulai dari pendiriannya, penulisan kredo yang legendaris itu, sampai kasus penarikan Tylenol di tahun 1982 yang jadi contoh textbook soal tanggung jawab perusahaan. Reputasi ini bahkan bertahan sampai sekarang dengan penghargaan yang terus mengalir. Inilah mitos yang kita semua kenal. Tapi, seperti judul pembahasan kita, ada sisi lain dari cerita ini. Sekarang kita akan beralih ke bagian kedua, yang menurut sumber kita mengungkap sebuah pola yang sangat-sangat kontras dengan citra publik yang baru aja kita lihat. Pertanyaan ini kan yang jadi inti paradoksnya. Buat sebuah perusahaan yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, emangnya apa sih yang bisa mereka sembunyikan? Nah, sumber yang kita bahas ini mengungkap jawaban yang cukup bikin kaget. Kita mulai dari contoh yang paling terkenal, bedak bayi. Di depan publik, J&J selalu bersumpah produknya aman dan bebas asbes. Tapi menurut sumber kita, memo internal mereka menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Mereka mengakui adanya kontaminasi partikel berbahaya. Terus ada angka ini, 8,3%. Menurut sumber kita, ini adalah persentase anak laki-laki yang mengalami pertumbuhan payudara permanen dalam sebuah studi tentang obat Risperdal. Sebuah studi yang ternyata sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Dan ini bukan cuma soal 1 atau 2 produk saja. Sumber kita menguraikan sebuah pola yang lebih luas yang mencakup berbagai lini produk. Dari menjadi pemasok utama bahan baku opioid, memasarkan implan pinggul yang berisiko, sampai meluncurkan jaring vagina tanpa persetujuan FDA. Buku ini menyajikannya sebagai sebuah pola perilaku yang sistemik. Ini kan bikin kita mikir ya, gimana bisa pola kayak gini terus berlanjut begitu lama? Bagian ketiga ini akan membahas argumen dari buku tersebut tentang masalah sistemik yang memungkinkan ini semua terjadi, dengan fokus pada hubungan antara industri dan regulatornya. Konsep kuncinya adalah agensi yang tertawan. Maksudnya apa? Jadi, ini adalah kondisi ketika sebuah badan pengatur, misalnya FDA, diduga jadi begitu dekat dengan industri yang seharusnya diawasi. Akibatnya, kepentingan mereka jadi lebih condong ke perusahaan, bukan lagi ke publik yang seharusnya mereka lindungi. Sumber kita bahkan menguraikan semacam buku panduan yang diduga mereka gunakan untuk menekan sains. Prosesnya sangat sistematis. Pertama, danai riset. Kedua, kalau hasilnya jelek, tekan pimpinannya. Ketiga, rusak reputasi ilmuwannya. Dan terakhir, kendalikan ceritanya di media. Taktik inilah yang diklaim digunakan untuk membungkam peneliti yang menemukan asbes di bedak bayi. Nah, ketidakseimbangan ini yang bikin dendanya jadi nggak efektif. Contohnya di kasus krim Renova. Keuntungan dari pemasaran ilegalnya bisa mencapai ratusan juta dolar, dendanya cuma sebagian kecil dari angka itu. Menurut buku ini sama aja kayak ngasih pesan yang berbahaya, bahwa denda itu cuma dianggap sebagai biaya bisnis biasa. Semua ini akhirnya membawa kita ke gambaran yang jauh lebih besar. Bagian terakhir ini menggunakan kisah J&J sebagai sebuah studi kasus untuk mengkritik sistem layanan kesehatan di Amerika secara keseluruhan. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukan cuma tentang mencari satu apel busuk. Buku ini justru membingkainya sebagai gejala dari sebuah sistem yang cacat, di mana J&J hanyalah contoh paling nyata dari masalah yang lebih dalam, yang sebenarnya menjangkiti seluruh industri.
Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari argumen sumber kita. Kemampuan J&J untuk bisa lolos dari berbagai tuduhan ini bukanlah kegagalan satu perusahaan semata, melainkan sebuah cerminan dari model layanan kesehatan yang memprioritaskan keuntungan di atas segalanya. Pembahasan ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat menggugah pikiran. Kalau kisah Johnson & Johnson ini, seperti yang disajikan dalam sumber kita, memang benar cerminan dari sistem yang lebih besar, maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal satu perusahaan, tapi soal fondasi dari sistem itu sendiri. Apa yang perlu diubah? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.